Dari ribuan penyandang disabilitas di Lampung, sebagian besarnya belum memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Untuk itu, pemerintah Provinsi Lampung menargetkan sekitar 2.000 KTP penyandang disabilitas akan selesai didistribusikan sebelum tahun 2024. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung memutakhirkan data pada April 2022. Dari 6.000 lebih penyandang disabilitas di Lampung, sekitar 2.000 orang masih belajar di SLB, lembaga sosial, atau yayasan sosial. Untuk memudahkan perekaman KTP, Disdukcapil bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Sosial dan lembaga lainnya. Pemprov mengklaim terus berupaya memberikan mereka hak sipil dan politik pada pemilu 2024 mendatang. Bisa terakomodir ya, bahwa mereka juga punya hak pilih ya dalam pemilu itu. Kita usahakan secepatnya kerjasama antara dengan Dukcapil dengan yayasan, dengan PSLB untuk melakukan perekaman bagi yang sudah 17 tahun ke atas atau yang sudah nikah juga. Itu adalah kerja kami dalam rangka Dukcapil ini membahagiakan masyarakat. Bandar Lampung memiliki penyandang disabilitas terbanyak dengan 579 orang. Lalu disusul Kota Metro dengan 475 orang, Lampung Selatan 107 orang, dan sisanya tersebar di beberapa daerah lainnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tunggakan pembayaran gaji ke-13 ASN Pemkot Bandar Lampung akan dilunasi awal bulan Juli 2022. Ini dikatakan pelaksana tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Jumat siang. Anggaran gaji ke-13 sebesar 45 miliar rupiah. Utang itu karena turun drastisnya pendapatan asli daerah atau PAD akibat parahnya pandemi COVID-19. Selain gaji ke-13 ASN, Pemkot juga memiliki utang pembangunan sebesar 250 miliar rupiah dan sudah mulai dicicil. Setiap bulan pasti kita angsur, jadi nggak mungkin nggak kita bayar. Kalau Bapak Ibu cek ke rekanan-rekanan pemerintah kota, utamanya yang besar-besar lah gitu ya, mestinya mereka akan mengklarifikasi bahwa utangnya sudah semakin berkurang, bahkan sudah hampir selesai, sudah mau habis. Pemasukan Pemkot Bandar Lampung anjlok selama pandemi dengan nilai rata-rata 500 juta rupiah per hari, padahal sebelumnya 1,5 miliar rupiah per hari. Pada tahun ini, PAD kembali naik dengan rata-rata harian 1 miliar rupiah. Pada sidang paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah 2021 di DPRD pada awal pekan lalu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyatakan pendapatan asli daerah tahun 2021 hanya terrealisasi 500 miliar rupiah. Pemasukan tersebut tidak sesuai dengan target yakni 1,13 triliun rupiah, sehingga banyak utang yang belum dibayar. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ini contoh yang terbaik. Kabar gembira datang dari perkembangan satu kasus kurang gizi atau stunting di Desa Waisindi, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat. Balita bernama Bagas yang sebelumnya divonis menderita stunting, kondisinya kini sudah membaik. Hal itu disampaikan tim dokter Puskesmas Karya Penggawa saat menyambangi rumah orang tua Bagas Jumat siang. Berat badan putra kedua pasangan Fahrozi dan Nilawati kini mulai bertambah dan kesehatannya terus dipantau. Bagas menderita stunting sejak masih berusia 14 bulan. Kala itu tubuh Bagas sangat lemah dan belum bisa berjalan dengan berat badan hanya 7 kg dengan tinggi badan 70 cm. Keadaannya memang
cukup memprihatinkan, di mana dia memiliki infeksi dalam tubuhnya, tapi alhamdulillah dapat segera kita tangani, yang dapat kita lihat sudah ada perbaikan untuk adiknya. Kondisi bocah yang kini sudah berusia 4 tahun ini menurut orang tuanya dipengaruhi lingkungan yang kotor. Belum lagi kemiskinan yang dialami orang tua Bagas, sehingga tidak bisa memberikan makanan bergizi yang dibutuhkan pada masa pertumbuhannya. Alhamdulillah dia itu udah jalan. Udah jalan? Ya baru 2 bulan inilah. Sebelumnya jalan. Bu? Sebelumnya itu ya berangkang-berangkang gitulah. Sudah sehat. Itu gimana perasaan ibu selaku Ya orang tua? senang bener lah saya lah. Senang bener ya? Ya iyalah, lebih dari itu loh saya itu. Saya beliin, niatnya saya beliin mobilan. Gimana caranya anak saya ini biar sembuh sakitnya, biar jalan. Ya, alhamdulillah lah, karena dukungan sama Om Dede. Tim dokter berjanji akan memantau langsung ke rumah Bagas sepekan sekali sambil membawa makanan tambahan. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Penyuka anime atau wibu pasti hafal sekali makanan kesukaan Naruto. Makanan favorit Naruto itu apalagi kalau bukan ramen Ichiraku. Ramen merupakan mie kuah Jepang yang berasal dari Tiongkok. Nah, warga Lampung kini juga bisa menikmati kuliner itu. Karena sekarang outletnya ada di salah satu mall di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Namanya ramen ya, dan konsepnya memadukan budaya Jepang dan Indonesia loh. Pengunjung juga tertarik untuk datang setelah penasaran dengan varian rasanya yang menggunakan rempah asli Indonesia serta dijamin halal. Seperti cabai asli dan kuah kolagen gurih hasil rebusan tulang ayam dan ikan hingga 8 jam. Ramennya rasanya pas, pedesnya juga pas, untuk remaja-remaja di sini harga juga pas. Uniknya dia pakai cabai setan gitu. Buat pedesnya kan biasanya kalau di tempat lain dia pakai cabai bubuk. Kalau di sini dia pakai cabainya itu cabai yang setan gitu. Cabai asli ya? Nah, cabai asli kalau di sini. Minyak lebih banyak, minyak juga lebih kenyal, ada yang mie urutnya lebih lembut, toppingnya ada beef, ada apa lagi tadi sama daging cincangnya ada. Pengelola kedai memastikan bahan masakan yang digunakan tidak menggunakan bahan pengawet. Bumbunya juga disesuaikan dengan lidah orang Indonesia sehingga bisa dinikmati semua kalangan. Jadi konsepnya ini adalah ramen Jepang, tapi kita dicampur sama nuansa Indonesia juga dari menu-menunya. Kenapa dicampur pakai rasa Indonesia? Karena kita nggak mau yang terlalu Jepang banget, tapi masih tetap ada rasa Indonesia biar orang Indonesia juga suka gitu sama ramen ini. Karena kalau ramen Jepang yang asli kan itu lebih light gitu, lebih rasanya kurang rich kayak ramennya ini. Kalau ramennya ini kita ada yang spicy, ada yang non spicy. Oh ya, menunya ada donburi chicken curry ramen, ramen goreng, dan 2 menu khas Indonesia, yakni ramen soul egg dan ramen sambal mentah serta sambal bawang. Harganya mulai dari 28.000 saja dan direkomendasikan disantap langsung di kedainya dengan suasana yang nyaman. Andri Kurniawan melaporkan dari Bandar Lampung.